Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Nova Sayuda. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perusahaan gas negara bab 3. Sebelum itu, perusahaan gas negara adalah perusahaan gas milik BUMN yang bergerak di bidang distribusi gas bumi. Perusahaan gas negara adalah subholding gas di bawah Pertamina yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi. Visi dari PGN yaitu to be the leading and trusted national gas company with global cost standard in the provision of natural gas infrastructure and utilization, dengan misi menjalankan bisnis gas di bidang midstream, downstream, dan usaha pendukung lainnya dengan meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Jangkauan pemasaran PGN yaitu memiliki jaringan pipa transmisi dan distribusi yang tersebar di beberapa provinsi. Juga, PGN memperluas jangkauan pemasaran dengan pemasaran beyond pipeline seperti GasLink, CNG, dan LNG, serta ekspansi ke luar negeri. Produk atau layanan PGN yaitu menyediakan layanan transmisi dan distribusi gas bumi untuk sektor industri, komersial, rumah tangga, dan transportasi. PGN juga menawarkan liquefied natural gas atau LNG, juga compressed natural gas atau CNG, serta layanan infrastruktur. Nah, selanjutnya di sini ada organization chart oleh PGN. Yang pertama diduduki oleh direktur utama, dibawahi oleh direktur strategi dan pengembangan bisnis, direktur infrastruktur dan teknologi, direktur sales dan operasi, direktur keuangan dan manajemen risiko, serta direktur SDM dan penunjang bisnis, serta jajaran di bawahnya. Nah, untuk job deskripsi, kami mengusulkan 3 strategi yang memiliki fokus divisi yang diperlukan untuk memaksimalkan strategi tersebut. Yang pertama ada grow and maintain gas business, di mana peningkatan pemanfaatan gas bumi, pengembangan infrastruktur, transmisi, distribusi, serta regasifikasi dan optimalisasi bisnis upstream dipegang oleh Divisi Infrastruktur dan Teknologi, Sales and Operation Region, dan Supply Chain Management. Strategi kedua adalah pursue adjacent opportunity, di mana di sini diversifikasi produk dan layanan energi berbasis gas seperti LNG, bunkering, LNG trading, LNG hub, serta penyediaan total energy solution yang dipegang oleh divisi infra pengembangan bisnis, komersial dan retail, teknologi dan inovasi. Strategi yang ketiga adalah skill to new business, di mana di sini ekspansi ke bisnis baru di luar core business seperti biometan, hidrogen atau amonia, CO2, transport, serta hilirisasi industri gas atau petrokimia yang dipegang oleh Divisi Strategi dan Inovasi Energi Baru, R&D dan Teknologi, Legal and Compliance. Nah, selanjutnya ada types of cross-functional. Di sini memastikan satu dari 3 strategi dapat dijalankan dengan baik, maka dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi antar tim yang ada. Yang pertama, hubungan Direktorat Infrastruktur dan Teknologi, Sales and Operation Region, dan Divisi HSSE untuk mendukung strategi grow, di mana infrastruktur pipa dibangun dan dipelihara oleh Direktorat Infrastruktur, distribusi ke pelanggan dijalankan oleh SOL, dan seluruh aktivitas dijamin keamanan oleh divisi HSSE sesuai standar keselamatan. Yang kedua, hubungan divisi pengembangan bisnis, divisi komersial dan retail, dan divisi teknologi dan inovasi. Di sini mereka bekerja sama dalam menciptakan peluang usaha baru. Pengembangan konsep dilakukan oleh divisi pengembangan bisnis, dikomersialkan oleh divisi komersial dan retail, dan diperkuat dengan dukungan digital dari divisi teknologi dan inovasi. Nah, selanjutnya yaitu hubungan divisi strategi dan inovasi energi baru, divisi R&D dan teknologi, dan divisi legal and compliance, di mana ketiganya berperan dalam merancang pengembangan energi baru, melakukan riset dan pengujian, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi energi bersih. Yang selanjutnya ada scheduling program. Di sini untuk program to be implement dan people department responsible to implement program. Yang pertama,
Untuk strategi grow and maintain gas business. Untuk strategi pertama, pengembangan infrastruktur transmisi, distribusi, dan regasifikasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan industri komersial dan rumah tangga, di mana divisi oleh Direktorat Infrastruktur dan Teknologi (SOR), Divisi HSSE, dan Divisi Aset dan Facility Management. Strategi kedua, penambahan portofolio pasokan gas pipa dan LNG menyesuaikan dengan permintaan domestik dan potensi supply. Dipegang oleh Divisi Supply Chain Management, Sales and Customer Management, dan Divisi Pengembangan Bisnis. Strategi ketiga, pengembangan infrastruktur CNG dan LNG, terutama untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau pipa, dipegang oleh PT Gagas Energi Indonesia, Divisi Komersial and Retail, Direktorat Infrastruktur dan Teknologi. Strategi keempat, optimalisasi bisnis hulu melalui peningkatan kegiatan eksplorasi dan produk migas oleh PNG dan anak usahanya, dipegang oleh PT Saka Energi Indonesia, Divisi Upstream Integration, dan Divisi Legal and Compliance. Strategi kelima yaitu pembangunan infrastruktur untuk penyaluran BBM melalui pipa serta peningkatan lifting migas bekerjasama dengan Pertamina Group, dipegang oleh Direktorat Infrastruktur dan Teknologi, Divisi Proyek Energi, Supply Chain Management, dan Pertamina Group. Selanjutnya untuk strategi pursue adjacent opportunity, yang pertama strategi LNG bunkering, penyediaan bahan bakar LNG untuk kapal laut, terutama di pelabuhan strategis di Indonesia. Divisinya oleh pengembangan bisnis, komersial dan retail, legal, dan compliance. Yang kedua, ada LNG trading dan global venture, di mana menjajaki pasar internasional untuk memperkuat peran PNG di perdagangan LNG regional, di mana dipegang oleh Divisi Pengembangan Bisnis, Strategi dan Inovasi Energi Baru, Divisi Keuangan Korporat. Strategi ketiga yaitu pengembangan LNG hub seperti terminal LNG Arun yang ditargetkan menjadi pusat LNG Asia pada 2030. Dipegang oleh Divisi PT Perta Arun Gas, Divisi Pengembangan Infrastruktur Energi, Divisi Kerjasama Strategis. Yang keempat, yaitu pengembangan infrastruktur mini LNG liquefaction plant untuk mendukung pasokan LNG ke daerah terpencil. Dipegang oleh Direktur Infrastruktur dan Teknologi, Divisi R&D dan Teknologi, Divisi Proyek dan Investasi Energi. Yang kelima ada implementasi Total Energy Solution, yaitu penyediaan layanan energi menyeluruh kepada pelanggan industri dan komersial, mencakup pemanfaatan energi efisien dan terintegrasi yang dipegang oleh Divisi Komersial dan Retail, Teknologi dan Inovasi, Science dan Operation. Selanjutnya untuk strategi Scale to New Business. Strategi pertama adalah pengembangan bisnis baru mendukung hilirisasi industri berbasis gas seperti petrokimia, dipegang oleh Divisi Strategi Investasi, Analisis Proyek, Legal dan Compliance. Yang kedua, strategi masuk ke sektor energi terbarukan, biomaten, dipegang oleh Divisi R&D dan Teknologi, Strategi Baru, Divisi Environment Management. Yang ketiga adalah strategi program transisi menuju energi bersih seperti hidrogen dan amonia, dipegang oleh R&D dan Teknologi, Strategi Energi Baru, Divisi Legal dan Compliance. Selanjutnya adalah pengembangan transportasi karbon sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi industri, dipegang oleh Strategi Energi Baru, HSSE, Divisi Kerjasama dan Stakeholder. Yang kelima ada menjalin kemitraan strategis dengan badan usaha lain untuk membangun kompensasi akses pasar dan pasokan yang saat ini membangun kompetensi akses pasar dan pasokan yang saat ini belum dimiliki oleh PGN, di mana divisinya yaitu strategi dan inovasi baru serta corporate strategi. Nah, selanjutnya untuk scheduling program yang masuk pada budget propose budget for each program, itu strategi pertama jaringan transmisi distribusi itu ditargetkan dengan budget kurang lebih 146,8 juta, di mana perluasan jaringan gas pipa untuk sektor rumah tangga, industri, dan komersial. Strategi kedua, penambahan portofolio dengan budget yang sama. Dan strategi ketiga, pengembangan BBM pipa lain CNG dan LNG juga budgetnya sama. Yang keempat, ada optimalisasi bisnis hulu migas dengan budget 85 juta.
dengan efisiensi lifting dan penguatan hulu migas melalui PT Saka Energi Indonesia. Yang kelima, pembangunan infrastruktur pipa BBM dialokasikan 2024 kemarin. Nah, selanjutnya untuk kursus strategi Crucial Adjacent Opportunities untuk LNG bunkering dan trading itu bagian dari LNG CAPEC. Terus mini LNG liquefaction plant itu dari CAPEC 2024. Total Energy Solution itu termasuk pengembangan energi. Telah kolaborasi PNG Group dengan anak usaha dan BPN itu dianggarkan terpisah. Nah, untuk strategi scale to new business, pengembangan bisnis petrokimia itu dialokasikan oleh CAPEK, pengembangan biometan dan inisiasi proyek hidrogen dan amonia itu termasuk riset energi, pengembangan transportasi karbon itu dianggarkan 2024, kemitraan strategi energi rendah dan karbon terbarukan itu dari CAPEK jangka panjang. Nah, selanjutnya untuk scheduling program pada prosedur Standard of Procedure of Implement Program. Tabel tersebut menunjukkan rencana implementasi 5 program utama dalam strategi GROW untuk memperkuat bisnis gas bumi periode 2025 hingga 2027. Program-program ini mencakup pengembangan infrastruktur, perluasan pasokan LNG, eksplorasi BNP Pipeline, optimalisasi bisnis hulu migas, hingga pembangunan infrastruktur pipa BBM. Masing-masing program melibatkan divisi-divisi terkait seperti infrastruktur, komersial, supply chain, dan legal dengan pelaksanaan yang dimulai bertahap sejak kuartal 2 pada tahun 2025. Selanjutnya untuk strategi adapt and adaptnya untuk menampilkan program-program yang dirancang untuk pengembangan peluang bisnis baru dan ekspansi ke sektor energi masa depan dengan periode 2025 hingga 2027. Strategi ADAPT ini mencakup pengembangan LNG, LNG Hub, mini liquefaction plant, solusi energi total, dan kolaborasi internal grup dengan pelibatan divisi pengembangan bisnis, infrastruktur, energi, dan komersial hingga holding yang dimulai pada kuartal kedua pada tahun 2025. Yang terakhir ada tabel strategi startup difokuskan pada pengembangan energi baru dan rendah karbon seperti biometan, hidrogen, amonia, CO2, dan transport, serta kemitraan energi terbarukan yang dijalankan oleh Divisi Energi Baru, R&D, Legal, HSSC, dan lainnya. Kedua strategi menunjukkan upaya untuk beradaptasi dinamika dengan dinamika pasar energi serta mendukung transisi energi bersih. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.